Bagaimana mengetahui satu gereja sehat atau tidak? Gereja sehat mesti semennya kuat, pilarnya bisa menanggung berat, atapnya tidak bocor. Tidak. Gereja kalau betul-betul sejati, tanda pertama, meneruskan ajaran dari para rasul. Kalau gereja itu sejati, gereja itu memberitakan firman secara menyeluruh. Bukan comot-comot ayat ini khotbah semau sendiri. Berani bertanggung jawab setiap ayat. Di dalam 21 tahun setengah, gereja ini dari pertama kali mengeksposisikan ayat ke ayat, kalimat ke kalimat. Tidak lari, tidak petik, tidak pilih yang enak didengar. Kita setia kepada firman Tuhan. Setiap pasal, setiap bagian, setiap kalimat, setiap ayat, kita berusaha menjelaskan sepenuhnya kepada pendengar. Gereja yang sejati, gereja yang utamakan Kristus dan salib Dia. The redemptive work of God in His Son Jesus Christ, the salvation in His Son, the mediator between God and man. Kristus menjadi mediator. Kristus datang ke dunia menyelamatkan. Kristus dilahirkan melalui anak darah Maria. Kristus dibesarkan tanpa berdosa. Kristus menang atas segala pencobaan. Kristus mati menanggung dosa. Kristus dikuburkan. Kristus mengalahkan kuasa dosa dan penguasa, yaitu iblis. Kristus bangkit kembali. Kristus naik ke surga. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kristus mendoakan syafaat bagi gerejanya. Kristus kirim Roh Kudus. Kristus akan datang lagi. Kristus akan menjadi raja di atas segala raja. Seluruhnya kristologi itu diberitakan. Itu namanya gereja yang sejati. Mana mungkin setiap khotbah menyangkut begitu banyak. Maka khotbah setiap bagian daripada setiap minggu berbeda. Akhirnya dirangkum dengan kita harus kembali membaca iman rasuli. Mengaku gereja ini adalah gereja yang percaya seluruh Injil. Sudah itu, gereja yang sejati adalah gereja yang melaksanakan hidup kesucian. Gereja yang mematuhi kepada Injil. Gereja yang menjalankan perintah Tuhan. Gereja yang sejati adalah gereja yang mengabarkan Injil. Memberitakan firman. Ikut semua filsafat dunia atau merubah firman Tuhan menjadi psikologi. Tidak. Kita dengan sungguh-sungguh mengabar Injil. Dengan percaya, karena kamu berdosa, kamu akan binasa. Karena Kristus mencintai kamu, kamu mungkin diselamatkan. Engkau harus bertobat setelah Roh Kudus bekerja, gerak hatimu supaya membuktikan engkau patuh kepada Injil. Nah, gereja menjalankan ini adalah gereja yang sejati. Terakhir, gereja berani menghukum orang berdosa. Gereja berani menjalankan disiplin. Kalau majelis berzina sungguh-sungguh terbukti, kucil dia. Jangan karena dia kaya. Tuhan tidak bersandarkan orang kaya. Orang kaya akan mati dan dihakimi oleh Tuhan. Gereja pemimpin semua orang yang kaya dan miskin. Gereja bukan penakluk dan menjual diri kepada uang. Ini gereja sejati menjalankan disiplin. Itulah gereja yang sehat. Lalu Injil diberitakan, firman ditaklukkan. Lalu itu pekerjaan Tuhan, hidup kesucian dijalankan. Makin sesuai dengan kehendak Tuhan, makin sehat. Makin kurang, makin sakit. Dengan demikian, saya bersyukur kepada Tuhan, saya orang Injili. Saya mempentingkan Injil lebih dari teologi. Tapi herannya, sampai berapa tahun lalu baru kita mulai KKR regional. Apakah KKR regional membanggakan kita? Tidak. KKR regional itu hanya satu starting. Karena apa? Penginjilan, karena kumpulkan orang berkhotbah itu gampang. Berteriak, suruh mereka datang sendiri, itu sulit. Semua yang khotbah di KKR regional yang kelihatan sukses sekali, coba paginya KKR regional, malamnya suruh mereka datang dengan dengar khotbah Injil yang kamu beritakan, tanpa dikasih itu mobil, tanpa diantar dengan bus, suruh dia datang berapa banyak. Nah, ini perbedaan saya memimpin kebaktian KKR dengan Anda. Saya ke Chicago, ke New York, bayar sendiri, tidak ambil uang gereja. Lalu orang berapa datang tidak tahu. Mereka datang atas kemauan sendiri, tidak dihantar, tidak dibentuk, tidak ada bus. Lalu ribuan orang datang atas maunya dengar firman Tuhan. Disitulah Tuhan telah melatih saya.
Dan saya harap kita akan meningkatkan penginjilan kita sampai membuat inisiatif manusia mau dengar.